jika kita meninggal dunia, apa yang dibangun dan dikembangkan, sehingga di Fat 9-nya sangat jelas, litu'minu billah wa rasulih, supaya menungso kuwi kamu sekalian itu dapat menyatakan, mewujudkan, merealisasikan apa itu iman dan bagaimana iman kepada Allah dan kepada Rasulnya itu, sehingga kehidupan itu tidak mudah goyah goncang dan perilakunya disebut sebagai perilaku mengagungkan dan bertasbih memasucikan dia di semua aktivitas kehidupannya. Maka metodene innaladzi yubayyi'unaka, baiat ditunjukkan keberadaan dia zat al-ghaib yang Allah asmanya, sehingga dalam ikatan saya bersaksi. Jadi bukan baiat untuk membunuh orang, mengolok orang, merasa paling suci. Justru pada saat seseorang itu innaladzi yubayyi'unaka itu akan menjadi andap asor, karena sadar tanpa dengan Tuhan menjadi fakta, tanpa dengan dia, tanpa dengan al-ghaibnya Tuhan nyata nggak bisa apa-apa. Juga sadar bisa bergerak, bisa berpikir, bisa belajar juga karena dia, sehingga potensi yang telah diberikan oleh Allah jika tidak dioptimalkan menjadi tampak ironinya, tampak tidak benarnya, padahal sudah sadar, berada dalam sadar hanya dengan dia. Maka kita bisa melihat dan mendengar, maka kita mendengar dan melihat karena dia, karena ada dia yang dikenali di dalam hati. Saat mereka itu berbaiat kepada kamu, mukotob, adep-adepan, takrifnya jelas makrifat dari yang hak sah wenang, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah sendiri. Mereka inilah yang berada di dalam cakupan rengkuhan Allah. Jadi inisiasi ikatan saya bersaksi dan inisiasi ikatan mengadanya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, mengadanya Isa sebagai Nur Isa, mengadanya Musa sebagai Nur Musa, Nur Muhammad cahaya terpujinya Tuhan, kepadanya Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad terpujinya Tuhan, begitu kan seterusnya. Namun afakullama ja'akum rasul, namun setiap datang kepadamu yang menjelaskan, dan di antara manusia ada satu orang yang kami ciptakan, pasti di antara mereka sendiri, dari golongan mereka sendiri yang berada di dalam hidayah, berhak menunjukkan hidayah dan tahu tentang hidayah bil haq, dan dengan hakikat, mengetahui hakikat dan dapat menunjukkan tentang hakikat, bukan konsep hakikat. Wabihi, dan dengan hudan, terang cahaya, sehingga dapat berjalan, dan dengan hakikat itu yang adilun, melakukan tata kelola kehidupan yang adil dan makmur. Tapi karena kamu mengingkari, rasakan kamu sendiri benturan-benturanmu di antara kamu. Watabi sabila man anaba ilaya, sungguh kami mendatangkan ada di antara kamu. Jika kamu mengikuti, maka kamu akan tentram, adem dan ayem. Watabi sabila, adanya maka carilah hingga ketemu jalan orang yang tahu persis, man anaba, yang tahu persis apa itu akhirat, apa itu surga, apa itu neraka, bahkan apa itu kebenaran. Ilaya, karena tahu persis bagaimana jalan kembali pulang, bukan dari bacaan, bukan dari katanya. Ilaya marjiukum, maka jika kamu ikuti ilaya marjiukum, kamu berjalan di jalan yang akan menghantarkan kembali kepadanya di semua aktivitasmu. Inilah fakta sejarah yang selalu diingkari, diselisih, diolok di setiap masing-masing zaman. Di zaman Nabi Muhammad, di Nabi Isa, di zaman Nabi Daud, ditompokan setelahnya, sejarahnya yang ditompo. Tapi pada saat fakta selalu ditolak. Nabi Ibrahim saiki ditompo sebagai nabi semua agama besar, tapi saat zamannya habis-habisan ditolak. Nabi Musa sekarang ditompo sebagai nabi di masa lalu, tapi di zamannya ditolak. Nabi Isa terbanyak umatnya, sebenarnya sih
bukan umat ya wong umat. Kalau kita mau jujur dikatakan umat itu yang sejaman kok. Kita umat Nabi Muhammad, wong kita nggak sejaman, ya jujur saja kita bukan umatnya Nabi Muhammad, kita wong kita nggak sejaman. Tapi kita berharap menjadi umatnya, kan begitu ta? Bagaimana supaya menjadi umatnya itu? Kamu bukan umatnya Pak Karno, tapi kamu umat presiden, nah itu aman, gitu. Umatnya presiden, ya mbuh presidennya sopo. Tapi kamu mengatakan umatnya Pak Karno sekarang, ya kamu ditolak karena tidak sejaman dengan Pak Karno. Tapi kamu umat presiden. Presiden siapa? Presiden RI saiki sopo Pak Jokowi kan begitu.